Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bertemu kembali dengan Bapak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk kegiatan berdoa pada pagi hari ini Bapak tunjuk anak Supriyandi untuk memimpin doa ya. Kepada anak Supriyandi, silakan memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita hari ini, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sadri Amin. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak mau tahu dulu, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Hadir semua, Pak. Semua Pak. Hadir semua ya? Hadir Hadir, semua Pak. Pak. Ya. Bagus, kalau semua hadir artinya tidak ada lagi nanti siswa yang ketinggalan untuk materi kita pada hari ini. Baik, langsung saja Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak mulai ya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ini ada Bapak tampilkan di layar papan tulis atau monitor. Coba diperhatikan bagus-bagus ya. Ya, Pak. Baik, Bapak bacakan saya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ya menggunakan model problem based learning ini yang menuntun peserta didik untuk dapat mengamati atau membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya. Ini peserta didik diharapkan dapat menerangkan cara bersuci dari najis, macam-macam najis, menunjukkan cara bersuci dari macam-macam najis, dan menampilkan contoh bersuci dari najis, baik itu najis mukhafafah, mutawasithah, dan mughalazah, serta dapat mendandingkan cara bersuci dari macam-macam najis. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Pak. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Baik, langsung saja kita masuki materi selanjutnya, yaitu di sini ada hadis tentang kebersihan, yaitu kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Anak-anak semua, coba kamu amati gambar yang Bapak tampilkan di layar. Coba kamu amati. Kira-kira setelah nanti Bapak akan berikan pertanyaan, kira-kira kegiatan apa yang ada pada gambar tersebut? Coba diamati dulu, Bapak berikan waktu 1 menit. Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas gambarnya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Mereka lagi berwudu.
Mau ngambil wudhu Pak. Ambil air sembahyang, Pak. Iya, Ya. ambil air sembahyang, Ya. bagus. Bersuci, Ya. Pak. Bersuci, benar. Karena Mencuci berwudu- tangan, Pak. Mencuci tangan, ya. Mencuci tangan juga bagian daripada Berwudhu. berwudu. Iya. Tuh, iya. Cuci kaki, Pak. Baik, berarti kalau Bapak tanya satu persatu udah paham ya gambar apa ya? Udah Udah, Pak. 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 Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini Bapak tampilkan ada 2 gambar ya yang menunjukkan aktivitas siswa. Nah, ini Bapak tanya dulu langsung ke salah satu ya, Bapak sebutkan saja namanya. Nah, coba diperhatikan ini aktivitas siswa ini sedang ngapain ya? Ini saya panggil Ihsan. Coba Ihsan sebutkan gambar yang 1. Ini kegiatan apa ini? Lagi nyapu, Pak. Lagi nyapu ya? Iya, nyapu bersih, Pak. Bersih-bersih Pak. Lagi bersih-bersih. Kemudian coba gambar selanjutnya coba jelaskan ini Supriyandi. Buang sampah pada tempatnya, Pak. Buang sampah pada tempatnya. Ada tong biru, ada tong kuning itu, Pak. Ya. Baik. Ya. Baik anak-anak semua. Kaitan dengan gambar yang Bapak tampilkan tadi pada slide adalah kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang taharah, ya, tentang taharah. Jadi di sini Bapak terangkan pengertian tentang taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Ya, sekali lagi Bapak ulang. Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis. Yang dikatakan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di sini kita terkena najis, kira-kira coba Fitri jelaskan, kira-kira kalau kita terkena najis, sholat kita diterima atau tidak di sini? Enggak Nggak Pak. sah, Pak. Enggak sah salatnya Oh. Pak. Harus ganti dulu pakaiannya, Pak. Atau Ganti aja Pak. dibersihkan. Ganti aja pakaiannya begitu. Iya, Pak. Bersihkan atau pakai yang pakai baru. Bisa dibersihkan dulu, Pak. Dicuci, Pak. Dicuci. Oke. Kalau yang terkena najis itu anggota tubuh kita? Harus dibersihkan dulu Pak. Kalau dia najis besar harus mandi. Mandi, Pak. Ya, Kalau dia najis najis. besar harus mandi Pak. Kalau dia najis sedang atau kecil, cukup dibersihkan aja sama air Pak. Ya, bagus. Baik, jawabannya semua bagus ya. Cuman ini tidak Bapak terangkan panjang lebar karena ini ada slide berikutnya, nanti selanjutnya akan ada tugas ya. Ini coba amati gambar berikutnya itu. Jadi di sini tadi Bapak terangkan najis. Sekarang Bapak akan menerangkan mengenai hadas ya. Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ini adalah hadas ya. Jadi kalau kita berhadas itu berarti kita tidak suci. Jadi kalau kita tidak suci, tidak boleh sholat, tawaf, dan yang lainnya. Ya. Nah, coba di sini Bapak mau bertanya lagi nih. Kira-kira apa penyebab hadas itu bagi kita? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kita dikatakan menjadi hadas besar? Haid bagi perempuan Pak. Iya, haid bagi perempuan. Ini siapa tadi namanya? Lupa saya. Ramadaini Pak. Oh, Ramadaini, bagus sekali. Mimpi basah, Pak. Ramadaini ya. Mimpi basah Oh, mimpi bagi basah. laki-laki. Ya. Mimpi basah bagi laki-laki. Nah, yang lain bisa menambahkan? Ya, ini karena penting ini ya, kita tidak istilahnya tidak ada malu-malu rasa apa, karena ini memang pembelajaran yang penting, materi yang penting, walaupun ini dasar. Ini saya rasa tentang taharah ini sangat penting bagi anak-anak ya, Iya Pak. karena tidak sedikit anak-anak sekarang sudah anjak remaja tapi tata cara bersuci banyak yang belum paham. Nah, coba yang lain, apa sebab-sebab kita yang berhadas? Saya, Pak.
Ya, Fitri silakan. Nipas Pak bagi orang yang mama melahirkan Pak. Mama melahirkan. Iya. Oh iya Ya. Pak, iya betul Pak. Ya. Mama perempuan yang melahirkan Pak. Ya, Hilang yang jelas. wudu, Pak. Hilang wudu. Ada Hilang wudu. kecil. Ada kecil. Ya. Kentut Pak. Ya, kentut itu tidak hadas ya, tapi tidak hadas besar ya kan? Nah, kentut Sampai di hadas, sini. tapi bukan ada besar. Ya, bukan hadas besar. Baik, bagus. Kemudian Bapak mau bertanya kepada Pak Sartono mana ini? Pak? Sartono. Ya, saya Pak. Kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan atau dikatakan berhadas besar? Tadi ada beberapa siswa yang lain menyebabkan darah haid, mimpi Ya. basah. Kemudian, Nipas. ya lagi? Mandi junub Pak. Iya, mimpi basah. Mandi junub Pak. Ya, mandi junub itu kalau kita sudah dikatakan Berkeluarga. berhadas. Ya, berhubungan suami istri ya, bagi yang sudah bersuami istri. Ya. Itu setelah berhubungan suami istri maka kita diwajibkan mandi. Kan kami belum Pak, Baik. belum berkeluarga. Ya, Kami walau belum kawin Pak. ya, tapi ini penting. Ini kan kita setelah membahas ini nanti suatu saat kita sudah beranjak dewasa dan mendapatkan jodoh sangat penting ini. Iya Pak. Masalah tentang taharoh ini. Iya Pak. Baik anak-anak, kita lanjutkan aja ini biar lebih detail. Ini biar kita bisa kategorikan macam-macam najis ya. Ini ada 3 macam-macam najis ya. Yang pertama najis mukafafah, kemudian najis mutawasitoh, dan najis mughalazah. Di sini sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada yang tahu apa itu najis mukafafah? Najis ringan, Pak. Najis ringan Pak. Najis ringan. Biasa Pak, najis biasa Pak. Najis biasa. Seperti kencing bayi Pak, yang baru berumur kurang dari 2 tahun, Pak. Sebelum makan nasi masih minum ASI Pak. Masih minum ASI ya? Ya. Berarti itu dikatakan najis mukafafah kalau bayi itu kencing begitu sebelum dia meminum ASI. Iya Pak. Kira-kira ada yang sependapat dengan anak kita Ramada ini? Yang dikatakan menurut saya Pak, yang dikatakan najis mukafafah agak kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain nasi. Iya Pak, betul Pak. Kayak adik kami Pak. Belum makan apapun Pak, masih minum susu aja Pak. Ya, jadi kalau adik itu kencing terkena pakaian Supriyandi, apakah kira-kira kalau sholatnya sah ini? Kayak ayah saya Pak, dilap Pak. Sampai kering Pak, dilap aja Pak, kayak ayah saya Pak. Dipercikkan aja Pak. Dipercikkan aja ya. Iya. Baik. Ini Bapak rasa tentang mukafafah ini sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan lagi ke najis mutawasitoh. Jadi ada kira-kira yang tahu ini apa itu najis mutawasitoh? Yang sedang-sedang Najis Pak. sedang, Sedang Pak. Kentut Pak. Sedang. Kentut. Iya Pak, kentut Pak. Lagi? Selain kentut apa atau buang angin? Sama Pak, buang angin sama kentut. Sama itu ya, namanya aja ya. Kencing Baik. Pak, kencing Pak. Selanjutnya najis mughalazah. Ya. najis berat. Nah, itu najis berat ya. Najis besar Pak. Kira-kira yang tergolong najis berat apa aja? Babi dan anjing. Jilat anjing dan Pak. babi Pak. Jilatan anjing. Kemudian Kena anjing Pak. Babi Pak. kotoran hewan begitu. Iya Pak, kena Pak. Anjing. Baik anak-anak semua, untuk lebih jelasnya di sini akan Bapak terangkan secara jelas ya. Bukan berarti
yang anak-anak sampaikan tadi tidak benar ya. Tapi ini Bapak sampaikan menurut sesuai syariat Islam ya. Yang dikatakan najis mukhaffafah adalah najis yang ringan seperti air seni anak laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya. Ya. Ini bisa diingat ya. Yang kedua adalah cara mensucikannya di sini. Kalau terkena najis mukhaffafah, ya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis. Jadi tidak perlu disiram seperti mandi ya kan? Jadi cara mensucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis. Ya, tidak perlu semuanya. Sini ya. Sini bedanya najis mukhaffafah dan cara mensucikannya. Kemudian di sini ada najis mutawassithah. Nah, coba perhatikan lagi ya. Najis mutawassithah ini adalah najis pertengahan, ya, atau najis sedang. Contohnya seperti darah, nanah, kotoran hewan, arak, kemudian bangkai binatang, dan lain sebagainya. Ini adalah tergolong kepada najis mutawassithah. Jadi najis jenis ini ada dua macam lagi, ya. Najis mutawassithah ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah diyakini adanya tapi tidak nyata wujud atau zatnya atau bau dan rasanya. Coba Bapak ulang sekali lagi ya biar paham. Najis hukmiyah ini adalah diyakini ada, tidak nyata wujud ya atau bau dan rasanya. Paham tidak di sini? Kira-kira? Enggak, Pak. Kurang. Ya. Contohnya tadi seperti air kencing anak bayi tadi. Nah, di sini kan kalau terkena kita wujudnya kan enggak nampak kan? Betul? Iya, Pak. Ada enggak wujudnya air kencing itu? Tidak kan? Nah, tapi kita bisa yakin bahwa itu adalah terkena najis dengan bagaimana? Ada bau yang ditimbulkan, ya kan? Kalau kita cari wujudnya tidak kelihatan, tapi begitu kita cium baunya ada bau air seni anak bayi, berarti kita yakin bahwa itu sudah terkena najis, yaitu najis hukmiyah. Hukmiyah, Pak. Ya, terus sampai di sini ada pertanyaan mengenai najis hukmiyah? Paham ya? Berarti Pak kalau kena Kita lanjut. kencing Pak, berarti kita harus apain Pak? Kayak mana Pak? Ya, kalau tergantung air kencingnya ya, Ihsan ya. Kalau terkena air kencing bayi laki-laki, kita cukup memercikkan air pada yang terkena najis itu, kemudian mengusapnya. Kalau Lain halnya dengan najis, ya. adik saya misalnya udah TK Pak, lagi kencing kena saya kayak mana tuh Pak? Wah, itu udah najis, itu harus dicuci karena adik Ihsan itu sudah makan seperti orang yang pada umumnya. Oh iya Pak, Ya, lupa Pak, jadi lupa, Pak. tidak boleh dipercikan saja, harus dicuci. Ya. Paham di sini anak-anak ya? Paham, Paham Pak. Pak. Baik, kalau paham Bapak lanjut lagi ke najis ainiyah ya. Ini najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Ini beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi wujudnya tidak nampak, baunya ada. Kalau najis ainiyah ini adalah najis yang tampak wujud atau zatnya itu dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Jadi bau sama wujudnya ini rasanya nampak. Ya. Itu perbedaannya. Ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, paham. Baik, Bapak lanjut sedikit lagi. Pak, Di sini ada Bapak tampilkan contoh-contoh najis mutawassithah ya. Nampak enggak gambarnya itu dari belakang kira-kira? Nampak, Pak. Pak. Ya. Nah, coba kalau memang nampak ini Ramadhan ini sebutkan kira-kira contoh-contoh Hidungnya apa saja? berdarah, Pak. Hidungnya berdarah, ya benar. Gambar yang kedua? Benanah, Pak, tangannya. Bisulan Pak. Benanah. Bisulan. Bisulannya atau benanah itu ya. Iya Ya, Pak. gambar yang ketiga?
tahi Pak. Pak. Ya, tai atau Tai kotoran kerbau, Pak. hewan ya. Ya. Ya, pokoknya kotoran ya. Baik itu hewan ataupun segala macam. Pak. Ini kemudian gambar apa ini? Muntah Pak. Anak bayi muntah, Pak. Anak bayi. Muntah, bayi muntah Pak. Ya. Ya. Nah, ini yang ini Minuman Arak, Pak. arak. Air mabuk Kemudian Pak. Kamar Pak. Bangkai Pak. Bangkai. Bangkai. Itu ada rasa mati Pak, geongan. ya. Jadi kalau ada hewan yang mati yang sudah menunjukkan bau itulah bangkai ya. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Najis hukmiyah ya. Cukup dengan mengalirkan ya air yang suci pada benda yang terkena najis. Ya kan? Coba bisa dipahami di sini? Kalau najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air suci pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah dengan cara menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sebagai contoh, ya, apabila ada pakaian yang terkena kotoran hewan, maka hilangkan dulu kotoran hewan itu yang menempel, baru kita suci, ya. Jadi perbedaan cara menghilangkan najis hukmiyah dan najis ainiyah ini berbeda ya. Ini terpaksa kita hilangkan dulu kotorannya, kemudian cuci pakaian tersebut dengan air yang suci lagi mensucikan. Ya, ini Bapak lanjut terus. Ya, ini yang paling berat ini ya. Baik, yang ketiga adalah najis mughalazah. Ya, adalah najis berat. Ini bersumber dari anjing dan babi. Apanya yang najis ini kira-kira anak-anak? Air Kenapa kalau liurnya kita- Pak. Air liurnya. Oh. Seluruh Ya. tubuhnya Pak. Bersentuhan Pak. Ya, seluruh tubuhnya katanya. Betul. Tubuhnya Pak. Kalau Kalau babi kita- innya najis Pak. Innya Ya. seluruhnya. Seluruhnya ya, benar sekali. Anjing pun sama kan Pak. Sama. Ya, ini kan jelas di sini di gambar ini sudah jelas dikatakan najis mughalazah ini bersumber dari anjing dan babi. Berarti kedua hewan ini semuanya baik apanya semuanya najis dan haram ya. Baik, di sini akan Bapak terangkan lebih lanjut cara mensucikannya ya. Nah, baik. Ini terkadang kita di rumah atau di kampung terkadang ada hewan ini yang memelihara ya kan, orang kampung memelihara hewan ini untuk menjaga kebun atau rumah ya kan, sehingga terkadang kita sesekali bertentuan dengan hewan ini. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh pakaian sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya dengan air yang dicampur tanah ya. Berarti membasuh pakaian sebanyak 7 kali, yang terakhirnya dicampur dengan tanah. Atau dengan kata lain apa namanya ini? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Sama Pak. Iya, sama siapa tadi? Umum Pak. Ungu ya, benar sekali disama. Berarti kalau ada benda di rumah kita, baik itu piring, gelas, segala macam, kita lihat sempat terjilat oleh anjing, maka cara membersihkannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya dengan air yang dicampur tanah. Ya, baik itu benda ataupun anggota tubuh kita ya, begitu caranya ya. Sebagai contoh di sini, sepatu yang terkena kotoran anjing, maka cara mensucikannya adalah buang dulu najisnya. Artinya kotorannya tadi ya, buangkan dulu najisnya. Cuci sepatu dengan air dicampur tanah. Selanjutnya cuci sepatu dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau dan rasanya. Ya, pastikan tidak ada lagi najis menempel dan hilang baunya. Ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak semua? Bisa Pak. Bisa Pak. Allah bisa Pak. Bisa. Baik, kalau bisa di sini Bapak akan memberikan tugas ya kepada anak-anak semua. Coba ini
dilihat pada layar. Ya, bisa dilihat ya? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, ini coba diamati gambarnya bagus-bagus, diperhatikan. Di sini tugas kalian adalah mengelompokkan ya, mengelompokkan air yang dapat digunakan untuk bersuci dan air yang tidak dapat untuk bersuci ya. Jadi di sini nanti Bapak akan bagi ke dalam 2 kelompok anak-anak ya, kelompok A dan kelompok B. Di sini setelah nanti kamu mengamati, kemudian mengisi tabel yang ada Bapak sediakan ini, ya kan? Kamu hanya membuat jawaban dapat atau tidaknya di sini kan. Contoh sini ya, umpamanya air tadi ya. Ya, contoh air teh, umpamanya sini, air teh bisa mensucikan atau tidak? Ini contoh kita bahas ini sebelum Bapak lanjutkan ke tugas. Enggak Pak, karena berubah warna. Iya, jadi cara menjawab seperti itu. Kalau tidak, maka di tabel ini kamu buat setuju, dapat atau tidaknya ya. Kemudian kemukakan alasannya di sini. Ya, kemukakan alasannya di sini. Kemudian nanti setelah selesai, maka masing-masing ketua kelompok dan anggotanya 1 orang untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, di sini Bapak tunjuk saja nanti ketua kelompok 1 ini Ihsan ya. Kemudian ketua kelompok 2-nya ini Bapak tunjuk Supriandi ya. Bisa ya untuk kelompok 2 ya? Ya, Supriandi. Supriandi sakit perut Pak, udah izin Pak. Oh, izin dia. Ya, kita alihkan saja kepada lain ya. Ya. Kepada Umu. Ini menjadi ketua kelompok 2 ya. Ya, buat tugas ini secara berkelompok. Kemudian nanti setelah selesai presentasikan ke depan ya. Ini Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Jadi ini tugas dikerjakan selama 5 menit. Bapak tunggu 5 menit. Setelah itu nanti kamu presentasikan ke depan. Baik, silahkan bekerja ya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan ke depan. Ya, silakan mengerjakan anak-anak. Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi cara menjawabnya, berikan alasanmu pada kolom yang tersedia. Pak, Kemudian nambahin presentasikan gambarnya di lagi, depan Pak. kelas. Oh, gambar yang tadi ya? Iya, Ya, Pak. ya. Kecilin dikit boleh Pak, Ah. biar bisa penuh kita lihat Pak. Ya. Lagi? Lagi Pak, Ada yang kurang jelas ya? nggak nampak semua Pak, kan ada 9 Pak. Iya, udah Pak. Iya. Baik. Pak, saya izin mau toilet, Pak. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Baik anak-anak, Bapak lihat waktu sudah 5 menit. Di sini coba langsung saja anak-anak mempresentasikan ke depan. Untuk tugas kelompok 1
Sudah bisa bersiap-siap ini ketua kelompoknya? Ya Pak. Ya, kepada ketua kelompok, ya, kepada Ihsan, dipersilakan presentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, bisa diturunin Pak ke lembar kerjanya Pak sedikit. Iya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab hasil diskusi kami, yaitu tentang gambar yang nomor 1 itu adalah air teh, dan tidak dapat saya tidak menjawab tidak dapat bersuci karena dia bukan air yang bisa suci, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian gambar kedua air sungai, saya air tersebut dapat menyucikan karena air sungai termasuk salah satu golongan air mutlak. Kemudian yang gambar ketiga yaitu air cucian, air tersebut tidak suci, kemudian tidak dapat menyucikan. Kemudian yang gambar keempat ada botol air mineral, gambar tersebut air suci bisa untuk kita bersuci karena dia termasuk salah satu dari air mutlak. Gambar kelima air embun dapat untuk dilakukan bersuci karena dia juga termasuk air mutlak. Gambar ke-6 air salju, dia air yang dapat kita lakukan untuk bersuci karena dia termasuk juga golongan air mutlak. Selanjutnya air kelapa Pak. Air kelapa dia suci tapi tidak bisa untuk kita bersuci karena bukan termasuk golongan air mutlak. Kemudian juga gambar 8 yaitu air sumur. Air sumur dia dapat untuk bersuci karena dia juga termasuk golongan air mutlak. Kemudian yang 9 air hujan, dia air tersebut bisa untuk kita pakai untuk bersuci karena juga dia termasuk ke dalam golongan air mutlak. Nah, demikianlah hasil presentasi kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah menyelesaikan tugas yang begitu bagus. Ya, silakan duduk, Ihsan. Nah, berikutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan tugasnya ke depan. Ya Pak. Ya. Saya dari kelompok 2, mewakili dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kami tentang jenis air. Yang pertama ada air teh Pak. Gambar pertama teh itu tidak dapat kita buat untuk bersuci Pak. Karena dia sudah dicampur dengan benda lain, sudah berubah warna Pak. Yang kedua ada air sungai. Air sungai bisa dijadikan untuk bersuci karena dia termasuk salah satu dari air mutlak. Yang ketiga Pak, ada air bekas cucian. Air bekas cucian ini tidak bisa dijadikan untuk apa? Karena dia sudah bercampur dengan benda-benda lain. Lanjut. Air hujan bisa dijadikan untuk bersuci karena termasuk salah satu air mutlak yang belum bercampur dengan benda-benda lain Pak. Nah, yang ketiga yang selanjutnya ada air kelapa. Ini Pak suci, tapi dia tidak bisa mensucikan Pak, tidak bisa dijadikan untuk alat bersuci. Yang selanjutnya ada air hujan. Air hujan bisa dijadikan juga untuk suci Pak.
yang selanjutnya ada air sumur. Nah, ini bisa dijadikan bisa dijadikan untuk kita bersuci karena salah satu jenis air yang mutlak. Ya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Ya. Baik, berikan aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Baik anak-anak semua. Tadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai pembagian air yang bisa mensucikan ataupun yang tidak. Ini Bapak lihat hasilnya sudah paham ya, sudah bisa mengelompokkan mana air yang bisa untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa untuk dipakai bersuci. Begitu juga untuk kelompok 2, ini Bapak lihat hasil presentasinya juga sudah bagus dan juga semuanya sudah benar. Jadi untuk materi taharah pada pagi hari ini Bapak anggap sudah paham ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ayam ya. Jadi untuk kedepannya anak-anak semua lebih membaca dari beberapa sumber ya mengenai dari taharah ini, supaya nanti di dalam pelaksanaan ibadah kita bisa senantiasa dengan sempurna ya, tidak ada najis ataupun hadas yang mengganggu pada pelaksanaan ibadah kita. Itu saja kemungkinan yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada hari siang hari ini. Bapak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.